Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membuat video di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pada telaah naskah. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Dina. Saya Sri Wulandari. Saya Bimbing Roli Syadian. Saya Dina Fabriana. Saya Nur Afiza. Akan mempresentasikan hikayat yang berjudul Si Miskin. Pada zaman dahulu, di negeri Antabranta yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Batra Indra hingga seperti itu. Pada suatu hari, raja, menteri, dan hulu balang rakyat sedang menghadap Baginda Raja. Si miskin juga ingin menghadap. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihat tertawa dan melempari batu dan kayu, sehingga badan mereka dipenuhi darah. Baginda Raja mendengarnya bertanya ada apa. Kemudian Raja memerintahkan untuk diusir. Orang-orang pun mengusir hingga ke tepi hutan, tepat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung mencari rezeki, tapi sesampainya di kampung, ia dipukuli dan diusir dengan kayu. Sehingga ia pergi ke pasar. Sampai di pasar, ia dilempari dengan batu oleh pedagang pasar. Sepanjang perjalanan, si miskin hanya menangis dan kesakitan, hingga akhirnya ia sampai di tempat sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan ruas tebu. Dimakanlah ketupat tersebut oleh dia dan istrinya. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mempelam yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolak dan istrinya menangis karena ingin sekali buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawa buah tersebut, dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang sudah busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan karena tidak hanya memberi buah tempelam, mereka juga memberi nasi, buah-buahan lain, dan pakaian. Ketika sampai di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap raja, yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikan setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri mengidam buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap sang raja kembali dengan meminta setangkai daun dari buah nangka. Namun si raja memberikan sebuah nangka utuh kepada si miskin. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang putra yang sangat tampan yang diberi nama Markamah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancap tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Dengan menemukan emas tersebut, kehidupan mereka pun naik drastis, dan mereka membangun sebuah kerajaan yang bernama Puspasari. Menjadi raja yang agung, si miskin mengubah namanya menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya bernama Ratna Dewi. Mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Makrama dan Nila Kasuma. Kerajaan mereka menjadi sangat makmur dan disegani. Sang Raja Antabranta yang iri kemudian mengirim ahli nujum palsu untuk memfitnah mereka, untuk memberitahu bahwa kedua anak mereka adalah pembawa sial. Maharaja Indra Angkasa termakan akan fitnahan tersebut. Seketika ia juga mengusir kedua orang anaknya. Setelah kedua orang anaknya pergi dari istana, kerajaan tersebut pun terbakar habis, dan Raja Indra Angkasa menjadi miskin kembali. Setelah melalui berbagai penderitaan dan petualangan yang panjang, Makramah akhirnya berhasil menemukan adik dan orang tuanya. Ia berhasil membongkar kebohongan para ahli nujum dan mengembalikan kejayaan keluarganya, dan menjadi raja yang bijaksana di masa depan. Tokoh utama yaitu si miskin. Tokoh utama karena menjadi pusat cerita. Ia dibuang dari negeri keindahan. Hidup miskin sebagai pemulung, lalu menemukan emas hingga akhirnya mampu membangun kerajaan sendiri.
Yang kedua, Makramah. Tokoh utama kedua mengalami banyak konflik seperti mencari istrinya yang diculik nahkodah kapal. Penokohan protagonis itu termasuk kepada si miskin. Si miskin ini berwatak baik tetapi mudah terpengaruh. Terbukti saat dia membuang anaknya karena terpengaruh oleh ramalan. Yang kedua, Makramah. Makramah baik hati, pemaaf, dan tidak pendendam, tetapi tetap mencari kedua orang tuanya meski pernah dibuang serta berhasil memulihkan kerajaan Puspasari. Lalu ada penokohan antagonis yang termasuk kepada Maharaja Indradewa. Dia termasuk iri hati, jahat, dan menjadi penyebab kehancuran kerajaan Puspasari. Lalu ada nahkoda kapal bersifat jahat karena menculik istri Makramah, dan tokoh lainnya seperti istri si miskin, agak egois tapi tetap penyayang terhadap anak-anaknya. Lalu ada nenek kebayan. Nenek kebayan termasuk kepada baik hati dan penolong Makramah. Lalu yang terakhir ada ahli nujum. Dia jahat karena ramalannya memicu kehancuran dan membuang anak si miskin. Latar tempat pada hikayat si miskin mencakup hutan, pasar, istana raja, hingga tempat-tempat baru yang dibangun setelah ia menjadi kaya. Latar waktu pada malam hari dan siang hari. Karena malam hari si miskin tidur dan siang hari si miskin mencari rezeki pada kalimat paragraf 1 terakhir. Alur pada hikayat ini maju karena pada hikayat ini diawali dari tahap awal, lalu konflik, kemudian penyelesaian. Awalnya tokoh si miskin diusir dari kerajaan lalu mendapat emas yang begitu banyak setelah ia menemukan ia membangun kerajaan. Lalu konfliknya, si miskin membuang anaknya, lalu anak terdampar dan Makramah mencari orang yang mencuri istrinya dan membunuhnya. Penyelesaiannya, si Makramah berhasil menemukan orang tuanya dan adiknya, lalu ia mengembalikan kerajaan Puspasari seperti dahulu lagi. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita hikayat si miskin ini adalah jangan percaya pada setiap ramalan karena belum tentu kebenarannya. Karena yang tahu segalanya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, seorang pemimpin harus menjadi murah hati seperti si miskin. Yang ketiga, janganlah mudah menyerah untuk mendapatkan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Makramah. Yang terakhir, kita harus menolong seseorang yang sedang mengalami kesukaran, misalnya yang dilakukan oleh nenek kebayan terhadap Makramah. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.